Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat otomotif dimanapun Anda berada, di video kali ini saya ingin mengajak sobat-sobat semua untuk belajar memahami tentang fungsi alat ini. Nah, fungsinya switch shutter ini dia adalah untuk menghubungkan dan memutuskan tegangan dari aki yang nantinya menuju ke dinamo starter. Ini fungsinya switch starter. Sama dengan ini. Ya, sobat-sobat semua ya. Jadi khususnya untuk pemula. Jadi wajib tahu, wajib betul-betul memahami tentang fungsinya dan cara kerjanya ya. Ya, untuk switch yang kotak ini biasanya ya juga sering mati ya, sering sudah di starter enggak bisa. Ada yang kalanya di tombol starter dinamonya nyala terus menerus. Mesin dimatikan masih untuk dinamo starter masih nyala. Karena lempengan yang ada di dalam sini setelah dia bekerja menghubungkan tegangan dari aki menuju dinamo, dia tidak mau kembali semula, sehingga tegangan yang dari aki dia terus menerus menuju ke dinamo starter. Akhirnya dinamo starter berputar terus menerus. Meskipun kontak dimatikan tetap berputar. Masalahnya tegangan yang dari aki itu langsung melalui kontaktor di dalam ini. Cara pengetesannya, kita memerlukan ini soket ya, pakai soket biar lebih enak nanti. Jadi katanya kita pakai aki, ini pakai aki 12 volt untuk mengetesnya ya, untuk mengetes ini. Jadi ini memang membutuhkan voltase 12 volt. Jadi kita langsung pasang pakai soket ini. Kita cek dulu masih bisa bekerja atau tidak. Tancapkan sini ya. Ini pakai soket. Di sini ada untuk switch ini adalah kaki 4. Ya, ini ada kaki yang kabel kecil ini. Ini yang akan menuju ke kumparan di dalam sini. Jadi satunya nanti min ya, kasih arus 12 volt, yang satu adalah massa. Untuk yang besar ini nanti tegangan yang dari aki dia langsung menuju ke dinamo starter. Oke, sekarang langsung kita cek dulu ya, kita tes dulu. Sebentar saya persiapkan untuk kabel-kabelnya ya. Di sini ada kabel plus ya. Ini ada kabel besar dan kecil. Nanti untuk yang besar ini adalah untuk tegangan dari aki ya, yang dari aki menuju ke dinamo starter. Ini di motor ya kayak gini. Jadi yang tegangan yang dari aki itu langsung menuju ke dinamo starter. Jadi ini plusnya nih, kita pasang dulu plusnya di sini. Ya, plusnya di sini ya. Sudah menandakan plus di sini. Kabel besar yang massa ya, yang massa nanti menuju ke aki massa. Sekarang kita pasang dulu sini. Jadi sekalian kita pasang untuk min plusnya dulu. Oke sobat semua ya, khususnya untuk pemula, yuk belajar bersama-sama. Oke, sekarang kita tes dulu pakai strom. Oke, di sini ada yang kecil min ya, massa. Di sini kita tempelkan ke massa satu. Sini. Oke. Massa satu ya, yang plus satu. Ini jatuhnya pakai plus.
biar jelas. Oke, yang massa sudah tersambung, tersambung sini, plusnya kita sambung. Sekarang ini masih kerja bang, enggak? Nah, itu ya, terdengar ya. Oke, ini berarti masih kerja. Sekarang coba satunya lagi. Coba pakai yang ini. Oke, sekarang coba kembali. Nah, ini terdengar cetik-cetik, tapi tidak bisa meneruskan tegangan yang dari aki, ya. Tidak bisa meneruskan yang tegangan dari aki ini menuju ke dinamo starter. Tidak bisa meneruskan. Tidak tahu ini lempengannya yang macet atau terbakar. Yang jelas ini sudah tidak ini sudah tidak mampu. Berarti ini sudah tidak bisa bekerja. Oke, sekarang yang ini yang dianggap rusak ya, yang dianggap rusak. Sekarang taruh sini. Ini tadi yang bisa ya, kita asihkan sini. Sekarang yang ini coba lagi. Ini masih bagus ya, masih normal, masih dia bisa menghantarkan tegangan dari aki ke dinamo starter. Nah, itu. Oke sobat semua ya, sekarang yang ini masih bagus, jadi kedua-duanya ini masih bagus ya. Sekarang kita coba memperbaiki yang rusak ini. Ntar untuk peralatan yang lain kita singkirkan dulu. Oke sobat semua ya, untuk memperbaiki switch starter yang jenis ini kan kayaknya kesulitan ya. Tadi pabrik itu sudah dicor sama pabrik ini ya, sebetulnya tornya bukan dari barang yang keras ya, tapi kayaknya kayak lem apa ya nih. Sekarang kita coba memperbaiki ini. Pertama adalah kita persiapkan gergaji. Nomor dua adalah ya alat congkel ya, bisa dari pingset seperti ini, atau pakai obeng bisa, seperti yang pipih ini, pakai obeng kecil juga bisa. Tiga adalah pakai tang jepit ya, ini. Oke sobat semua ya, sekarang cara untuk membuka tutup switch starter ini kan tadi tidak bekerja ya. Sekarang kita coba untuk memperbaikinya supaya alat ini kalau tidak terbakar bisa dipakai kembali. Oke, sekarang caranya kita harus menggergaji daerah sini ya. Oke semuanya ya. Oke sobat-sobat semua ya, kita harus menggergaji daerah sini. Langsung kita coba gergaji ya. Oke, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Sekarang sini kita gergaji dulu. Oke sobat semua ya, sekarang sudah kita gergaji melingkar ya. Sudah kita gergaji melingkar keseluruhan. Sekarang kita coba untuk mencongkel tutupnya ini. Nah. Oke sobat semua ya, sekarang sudah
ini sudah bisa kita buka. Nah, ini. Oke. Oke, teman-teman semua, di sini ada kumparan. Kelihatannya kumparan itu masih bagus ya, masih belum terbakar. Masih warna kawat emailnya ke kuningannya masih. Berarti masih belum terbakar. Nah, ini kenapa kok nggak bisa ini bekerja? Sekarang tidak tahu nanti dalamnya apa lempengannya yang macet ya, atau gimana. Kita lepas dulu, kita bongkar ya. Oke, kita bongkar. Langkah pertama, kita harus melepas ini, lempengan ini. Ini kita harus lepas dulu supaya bisa mengeluarkan kumparan ini. Sekarang kita buka dulu. Cara bukanya mudah. Sekarang langkah pertama kita buka yang sebelah sini dulu. Ini. Di sini ada semacam kelingan ya. Ini. Kelihatan sobat ya? Kelihatan nggak? Ini ada dari plat ini masih ada lebihan ini dibengkokkan ke dalam ini. Yang sini juga. Nah, ini dibengkokkan ke dalam. Ini kita congkel dulu. Ya, kita mencongkel plat ini. Yang kelingan ini. Nah, kelingannya ini kita luruskan dulu. Ini sudah lurus sekarang. Kelihatan ya? Nah, ini. Nah, ini sudah lurus. Kelingannya sudah lurus ya. Plat ini ada kelingan ke sini. Yang sini adalah kita congkel dari sebelah sini. Dari bawahnya sini. Ya, kita keluarkan. Ini kan dia kan ada yang masuk ini. Ada penguncinya. Ada penguncinya ini. Kita congkel di sini. Kita keluarkan. Oke, sebentar. Atau kalau kesulitan, atau diangkat langsung dari sini, angkat sekalian aja. Diangkat ke atas. Ya, ini kan sudah terbuka. Platnya kita tarik ke atas. Nah, ini sudah ketarik ya. Tarik. Kalau sudah tertarik ke atas, maka ini akan mudah terlepas. Nah, ini ya. Sekarang sudah terlepas. Nah, di sini ada lempengan di sini. Di sini ada lempengan sama spring atau pir di sini. Ini bisa naik turun. Nah, ini. Ya. Jadi fungsi lempengan ini pada saat ini kan ditekan sini ya, ditekan sama pangkon ini. Pada saat kumparan ini dialiri arus, maka terjadilah medan magnet di lempengan ini. Akan terjadi medan magnet. Ya. Setelah terjadi medan magnet di sini, maka lempengan yang bawah itu akan ketarik ke atas. Ketarik ke atas, cetik ini. Ya, lempengan yang di bawah akan ketarik ke atas, yang akan menghubungkan nanti antara ini sama ini. Sekarang selanjutnya yaitu kita taruh ini dulu ya. Semapernya kita taruh. Di dalam sana ada lempengan juga. Ya. Kadang-kadang yang dalam ini yang macet. Yang lempengan yang di dalam sana itu macet, tidak bisa gerak. Mestinya bisa naik turun. Setelah terjadi medan magnet, dia akan naik. Setelah tombol kita lepas, dia kosong, tidak ada arus, dia akan turun lagi. Karena ditekan oleh pir ini. Sekarang kita harus mengeluarkan kumparan ini. Caranya sekarang gini. Kita panasi dulu pakai korek ini ya, sedikit saja, jangan terlalu nanti ya, di daerah sini sedikit saja. Nanti untuk ujung gulungan yang dua ini, untuk pangkon dari
lilitan kumparan yang ada di sini. Ini ada dua, di sini ada dua ya, kelihatan ya. Nah ini di sini ya, sini sama ini. Jadi ini harus kita tekan keluar biar kumparan ini bisa keluar. Caranya bermacam-macam. Kita pakai dorong pakai palu bisa, sekarang pakai tang juga bisa, tapi agak lama. Biasanya agak susah. Kita tekan ke bawah. Nah, di sini juga ada lempengan yang sebelah bawah. Di sini ada lempengan bang bawah. Yang ini yang atas. Posisinya nanti begini. Nah, posisinya di sini. Ya. Jadi dia ada di tengah-tengah kumparan ini. Di lubang ini. Ya, di lubang ini, di tengah-tengah sini posisinya. Jadi kalau terjadi medan magnet, maka lempengan yang bawah ini akan ketarik ke sini. Nah, ini. Cetik ini ya, ketarik sini. Nah, terangkatnya lempengan ini ya, terangkatnya lempengan ini ke atas, maka menghubungkan antara kontaktor ini posisinya kan begini. Di sini ada pair juga. Di sini ada pair juga ya, di sini. Ini bisa main ke atas ke bawah. Tapi ini kelihatannya macet ya. Ini. Di sini ada kemacetan. Tidak bisa mainnya secara maksimal, tidak bisa main enak. Ya. Kalau kita lihat dari sekarang, kita cek ini lagi. Bersihkan dulu. Sekarang kita buka yang bagian kontaktornya. Ini kontaktor ini harus kita buka. Ini kelihatannya tidak bekerja secara maksimal. Ini posisinya kan ditekan ini. Kerjanya kan ditekan ini. Ya. Tadi lempengan ini menekan pelatuk yang tengah ini. Jadi akan menekan pada saat tombol shutter dilepas, ini akan terdorong ke bawah, memutuskan arus ini dan sama ini. Tapi setelah terjadi medan magnet ini akan terangkat ke atas, maka kontaktor ini menghubungkan antara ini sama ini. Sekarang ini kita lepas dulu, kita keluarkan ya. Caranya kita panas dulu sedikit. Kita harus memukulnya ya. Kita pakai alat bantu baut tak apa ya, kita lepas dua-duanya. Ini kenapa kok tidak bisa kerja, kok tidak bisa cetek-cetek? Sebetulnya kalau kita lihat dari kumparan masih bagus, tapi kelihatannya yang bermasalah ada di penghubung ini, di kontaktor ini yang tidak bisa bekerja. Di sini yang ini fungsinya kan menghubungkan antara ini sama yang kedua ini yang menghubungkan ya. Sekarang kita ambil sini. Nah ini sebenarnya ini yang ndak apa ya, ini kerjanya kan menghubungkan ini ya, menghubungkan ini sama ini. Nah ini menghubungkan sama ini, posisinya ada di sini ya, dan menghubungkan ini kelihatannya ini sudah agak terbakar.
kita pasang kembali. Sekarang sudah masuk ya. Sekarang kita pastikan untuk yang tengah ini bisa bekerja dengan baik. Ini bisa ada pernya di sini soalnya. Ditekan bisa kembali ini. Ya. Nah, ini. Di sini bisa tekan bisa kembali gini. Untuk memastikan kita harus mengetesnya pakai AVO. Masih bisa apa enggak? Ya. Ini. Oke, sobat semua ya. Sekarang ini sudah kita perbaiki, sudah kita bersihkan, sudah kita ratakan ya. Sekarang kita tes pakai AVO di sini. Ini pada saat standby ini posisinya ini sama ini berhubungan. Soalnya belum ditekan oleh lempengan. Sekarang kita tes dulu. Nah, ini nyambung ya. Kita lihat, kita tes pakai AVO. Kaki ini sama ini nyambung. Nah, nyambung. Sekarang sini. Nah, ini nyambung ya. Oke, sekarang berarti ini sudah keadaan baik. Oke, selanjutnya yaitu kita harus membersihkan ini ya. Membersihkan silinder ini. Soalnya ini kalau nggak bisa bergerak bebas di sini, ini maka akan terjadi kemacetan. Biasanya ada kotoran di dalamnya lah itu. Ya, sekarang kita bersihkan. Caranya kita bersihkan pakai ya. Kalau bisa jangan pakai amplas ya, soalnya nanti kalau kasar kita pakai kompon. Kita pakai kompon atau otosol. Jadi tidak terlalu kasar ya. Kita bersihkan silindernya dulu. Boringnya kita bersihkan sini biar nanti gerakannya bisa bebas. Oke, sobat semua ya, sekarang sudah bersih. Sekarang kita coba lempengan bagian bawah ini. Jadi pastikan kalau ngetes ya kita masukkan ya. Masukkan, kita anggap kita harus jatuh. Kalau nggak jatuh berarti masih dia harus melengket ke sini. Nanti tidak bisa bekerja dengan baik. Oke, sekarang kita pasang kembali. Oke, sekarang kita masukkan ya. Ini sekarang sudah masuk. Kita masuk ke dalam. Mentok sudah. Oke. Sekarang kita coba ya. Ini. Kita pasang lagi. Nah, ini harus bisa nggak boleh macet ya. Sekarang kita pasang kancingan dulu. Kita atur kembali. Sekarang kita coba kasih strom ya. Kita pasang ini, kita sembung pakai strom, masih berhasil apa enggak, kita coba ya. Ini proses sudah sama akinya sudah terpasang. Oke sobat semua ya, sekarang kita
tinggal ngetesnya ya. Ini sudah terpasang, kita tes pakai setrum dulu, dikasih plusnya, dikasih sini, terus minnya ya, baterai ke sana dulu untuk akinya, minnya di sini ya. Sekarang kita tombol ya, kita tombol ini on off nya. Sekarang kita tombol, nah itu ya, berarti sudah bekerja sekarang. Nah, sekarang untuk memastikan ini masih bisa mengalirkan arus ke dinamo apa enggak, kita pakai dinamonya dulu. Ini ya. Oke, sekarang kita tes ya. Sekarang kita pasang dinamo starternya, kita pasang ya, yang dari kabel ini, dari dinamo ini masuk ke sini satu, yang kabel besar ya, ini satu, sekarang yang dari aki plus, yang dari aki plus satu masuk ke kabel switch yang satunya udah ya. Ini yang ke dinamo, ini yang dari aki, ini yang dari plus aki, ini yang dari masa aki melalui tombol. Oke, sekarang kita tes dulu. Nah itu ya, sekarang untuk dinamo sudah mau berputar. Nah, berarti sekarang switch ini masih bisa difungsikan kembali. Oke teman-teman semua ya, jadi inilah cara memperbaiki switch starter kotak ya, yang punyaan Karisma atau punyaan Vario. Kalau memang belum terbakar ya, kumparnya belum terbakar, masih bisa diperbaiki ya. Yang penting kita ada kemauan ya, sabar untuk memperbaiki semacam ini. Oke sobat semua ya, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk teman-teman, khususnya untuk teman pemula ya, yang baru belajar. Jadi kita hanya bisa berbagi ilmu ya, mudah-mudahan bermanfaat, bisa berguna untuk teman-teman semua. Jangan lupa tombol subscribe-nya dan like ya, share ke teman. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar kalian dapat video-video terbaru dari SM Motor. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.